Oke, di sini saya Evodi Suwardi, anggota kelompok 3, sebagai pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang dampak pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkatkan seiring dengan baik dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang risiko pencemaran dan perusakan disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam. Tekanan yang semakin besar tersebut dan akan mengganggu atau merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Perusakan lingkungan dilakukan karena kurangnya memperhatikan ekosistem yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena limbah industri. Pengertian pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, dan atau berubah tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang baik atau berubah atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai pembentukannya. Melihat perkembangan zaman yang semakin maju, yang tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan yang telah ada menggunakan baik sistem peralatan maupun peraturan yang lebih ke depan, lebih canggih dan modern. Dan secara otomatis hal ini akan memberikan banyak dampak dan kendala terhadap lingkungan sekitar, dari tingkat paling rendah sampai ke tingkat yang paling berat. Terima kasih. Saya Yunus Ainuna, saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pengertian pembangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membangun. Sementara itu menurut Siahaan 2004.2.22, pembangunan adalah upaya untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Upaya tersebut merupakan hak setiap penduduk terutama di negara berkembang. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu masalah negara berkembang adalah standar hidup yang rendah. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Evodi Suwardi. Nama lengkap saya Petrus Damian Kokayo, NIM 19060500065. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai negara berkembang. Itu sangat mengandalkan pertanian. Pembangunan bisa juga dilakukan dengan memperluas lahan pertanian dan meningkatkan mutu pupuk. Jadi sarana penunjangnya itu seperti irigasi, waduk, ataupun transportasi juga harus ditingkatkan. Jadi di sini faktor industri pun bisa dibuka untuk menyerap tenaga kerja. Baik dengan demikian tenaga kerja akan terserap. Setelah itu terserap, produktivitas bertambah dan angka pengangguran pun dapat dikurangi. Taraf atau standar hidup penduduk juga kian naik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pengertian lingkungan. Kita perlu tahu bahwa pengertian lingkungan itu sendiri itu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi lingkungan itu sendiri juga terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama lingkungan biotik. Jadi lingkungan biotik itu sendiri yaitu lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup yang bergerak, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, lingkungan abiotik. Jadi lingkungan abiotik itu sendiri yaitu lingkungan yang terdiri dari atas benda yang tidak hidup, contohnya tanah, air, api, dan udara. Di sini lingkungan hidup juga berperan penting, yaitu unsur dalam kehidupan lingkungan abiotik, khususnya manusia. Lingkungan ini menunjang kehidupan manusia dan sekaligus juga faktor yang perlu diperhatikan dari proses pembangunan.
Baik, saya Samudin Ardilas Pandi akan melanjutkan presentasi. Hubungan pembangunan dengan lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembangunan berkaitan erat dengan lingkungan. Manusia harus cermat dahulu melakukan pembangunan agar lingkungan di sekitar tidak rusak ataupun mati. Sebab lingkungan sangat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung kepada manusia. Oleh karena itu, manusia harus benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak timbul hal-hal yang tidak disebutkan sebelumnya. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar. Dampak-dampak dari pembangunan terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif pembangunan bagi lingkungan adalah yang pertama, menambah penghasilan penduduk sehingga dapat meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat, khususnya pembangunan di sektor industri. Yang ketiga, pembangunan sektor industri dapat memperbesar kegunaan bahan mentah. Keempat, mengurangi ketergantungan negara terhadap luar negeri. Yang kelima, pembangunan dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan seputaran dunia industri. Yang keenam, terbentuknya sarana dan prasarana baru. Yang ketujuh, terbentuknya jalur transportasi baru. Sekian presentasi, terima kasih. Baik, saya atas nama Maria Flora Putri dengan NIM 1906050067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan. Selain dampak positif, pembangunan juga mempunyai dampak negatif untuk lingkungan. Dampak-dampak tersebut antara lain, limbah yang dihasilkan industri dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, adanya polusi udara. Yang ketiga, menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang keempat, rusaknya alam. Daerah resapan air berkurang, lahan pertanian akan berkurang, lahan terbuka hijau berubah menjadi lahan tertutup. Yang berikut, analisis dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah suatu cara yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya, sehingga secara langsung atau otomatis akan terjadi perubahan lingkungan. Terima kasih. Baik, saya Maria Windia Guea, NIM 1906050063 akan melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 17 memuat bahwa proposal kawasan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai atau DAS yang dimaksud dapat menjaga kelestarian lingkungan, maka dengan ini perlu adanya perhatian kembali untuk pemerintah daerah setempat agar kiranya dalam mengambil kebijakan mengenai pembangunan diperlukan AMDAL agar tidak merugikan lingkungan sekitar dan makhluk hidup di sekitarnya. Terima kasih.